Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin membahas seputar ujaran kebencian. Pertama-tama, kami ingin memperkenalkan diri dahulu dengan saya Harun Al-Rashid dan rekan saya Bagas Mafakbilah. Lalu ada rekan di belakang kamera Adi Susanto dan Muhammad Diva. Di sini kami bersama dua narasumber yang bernama. Perkenalkan, nama saya Hilmi dan saya Al-Fajri. Langsung saja kita mulai. Pertanyaan pertama, menurut Anda apa dan bagaimana sih ujaran kebencian itu? Ujaran kebencian itu menurut saya adalah hal yang sangat negatif ya, karena itu menimbulkan masalah pro kontra dari masyarakat yang tadinya bersatu itu menjadi 2 kubu atau 3 kubu. Seperti itu sih. Ya, betul sekali, saya setuju dengan Fajri di mana namanya saja ujaran kebencian gitu. Di dalamnya ada kata kebencian, memang itu akan menimbulkan sebuah perpecahan. Makanya kita harus pintar-pintar menjaga lisan kita agar apa yang kita keluarkan tidak mengajarkan sebuah kebencian yang bisa menimbulkan perpecahan. Nah, apa sih menurut Anda kriteria ujaran kebencian itu? Kalau kriteria untuk ujaran kebencian itu sesimpel ada yang merasa tersakiti gitu. Kita terkadang mengucapkan sesuatu yang tidak bermaksud untuk memberikan kebencian, tapi ternyata tersakiti gitu oleh lawan bicara kita. Makanya kita memang perlu menjaga sih ucapan kita. Kalau menurut saya kriteria ujaran kebencian itu tidak sesuai dengan fakta. Jadi dia membuat kesimpulan tersendiri dengan hal-hal negatif atau membuat lawannya itu merasa tersakiti dan akhirnya menimbulkan perpecahan ya, seperti itu sih. Baik. Lalu pernah nggak sih secara sadar atau tidak sadar melakukan atau menjadi korban ujaran kebencian? Sadar gak sadar menjadi korban? Ya, secara gak sadar sih mungkin saya pernah melakukan juga. Itu pun juga tidak langsung ke orang yang tidak saya kenal. Hanya teman-teman. Okay. Lalu ya itu cuman sebenarnya bercandaan, tetapi mungkin menurut dia itu adalah hal yang bisa bikin dia sakit hati mungkin. Ya secara itu ya kemungkinan ya pernah seperti itu. Ya, apa sih dari kita emang tanpa disadari mungkin pernah juga melakukan ujaran kebencian. Karena memang ujaran kebencian ini sungguh sensitif ya, terkadang kita tanpa sengaja menyinggung seseorang atau sebuah kubu, makanya emang tanpa disadari kita pernah melakukannya. Kalau saya sendiri juga mungkin pernah dari beberapa ucapan, karena tergantung juga sih sebagaimana kita menanggapi ucapan dari lawan bicara kita gitu. Secara tidak sengaja ya? Iya, biasanya tidak sengaja sih. Oke. Sebelum masuk pertanyaan selanjutnya, kita akan melihat berita yang satu ini. Pemirsa, Badan Reserse Kriminal Polri resmi menahan YouTuber Muhammad KC untuk 20 hari pertama sebagai tersangka. Muhammad KC ditangkap di Bali dalam kasus dugaan ujaran kebencian dan penistaan agama lewat konten YouTube. Saudara, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengecam pernyataan YouTuber Muhammad KC yang diduga sebagai ujaran kebencian terhadap agama tertentu. Sekjen PBNU mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. PBNU menegaskan pernyataan Muhammad KC dalam konten kanal YouTube Muhammad KC dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama. Nahdlatul Ulama meminta kepolisian untuk menegakkan hukum secara tuntas dan juga adil terhadap kasus ini. NU juga mengimbau masyarakat tetap menghormati perbedaan dan menjaga persatuan antar umat beragama. Pernyataan dari seorang yang bernama Muhammad KC yang dalam pandangan kami pernyataannya ini telah memenuhi unsur hate speech ataupun ujaran kebencian terhadap satu agama, maka dalam hal ini kami menyampaikan, pertama, kami mengecam keras pernyataan dari Muhammad KC karena ini dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama yang telah dibangun selama ini. Nah, apa tanggapan Anda terhadap berita yang tadi kita kasih? Menurut saya itu salah satu
ujaran kebencian yang sangat memecah belahkan gitu. Apalagi kita ya sebagai negara Indonesia, negara yang dimana mayoritas malah jadi negara terbesar Islam gitu. Dengan ujaran tersebut akan memecahkan bukan suatu kubu saja tapi bisa saja satu negara gitu. Karena memang mayoritas Islam gitu. Oke. Ya betul kata Mas Hilmi, itu menurut saya itu bisa memperpecah belah ya, memperpecah belah Islam, karena yang dimana si beliau itu tidak membaca seluruh Al-Quran, dia hanya menyimpulkan dengan kalimat itu dan dia akhirnya membuat keputusan tersendiri gitu, membelokkan fakta. Ya jadinya ya itu karena ada satu orang yang membuat kesimpulan itu tersendiri, jadinya itu bisa menyebar. Dan apalagi orang yang seperti udah percaya seperti ya orang-orang awam yang nggak terlalu mengerti dan akhirnya itu bisa membuat perpecahan antara Islam. Oh baik. Lalu menurut Anda apa ganjaran yang setimpal? Oh kalau ganjaran menurut saya sih kalau misalkan ini terus berlanjut ya, dari beliau itu terus memberikan ujaran seperti itu, ya lebih baik dinasehatin terlebih dahulu sih, dinasehatin lalu kemungkinan ya bisa saja di penjara karena itu termasuk penistaan agama juga. Biar kapok saja gitu. Ya biar kapok ya, biar dia paham mengerti tentang agama gitu. Iya betul, saya juga setuju sih. Mungkin sebelum masuk ke ganjaran perlu baiknya beliau ini meminta maaf gitu, karena banyak sekali gitu yang tersakiti dengan ucapan beliau. Makanya sebelum ganjaran ada, perlunya ada minta maaf, kemudian juga pastinya sepanjang hidupnya perlu ada sanksi sosial ya, karena emang sudah membuat keributan di antara komunitas kita, komunitas di Indonesia. Makanya perlu ada sanksi sosial, dan emang perlu sih kalau memang ternyata ada undang-undang yang bisa mengangkat dia ke penjara, emang mungkin perlu ya, karena itu udah sungguh merepotkan Indonesia gitu sih. Karena itu bisa ya masuk ke dalam UU ITE ya. Oh ya, bisa banget. Oke. Menurut Anda, gimana sih solusinya yang bisa diambil untuk menghindari ujaran kebencian itu? Solusinya ya sebenarnya pertama kita harus menjaga sih apa yang akan kita ucapkan. Kita harus melihat dulu fakta-faktanya sebelum kita sebarluaskan, apalagi di era digitalisasi sekarang. Untuk mempublikasikan sebuah ucapan sangat mudah, makanya kita perlu mengecek fakta dulu sebelum kita ucapkan ke publik gitu. Oke. Ya saya meneruskan omongan Mas Hilmi ya, selain itu ya kita harus mencari sumbernya sesuai ya, mencari faktanya bagaimana itu bisa ada kesimpulan ini yang tidak kita ketahui gitu kan, dan biar tidak terjadi ujaran kebencian itu ya kita juga tetap pegang teguh pada iman kita juga agar tidak bisa ya belok ke hal lain seperti itu sih. Berarti pada intinya tuh kayak mempelajari dulu tersebut. Iya, mempelajari dulu lebih dalam lagi. Kalau misalkan nggak bisa tidak paham nih maksudnya, jangan ambil kesimpulan tersendiri, lebih baik nanya ke ustadz lebih pahamnya lagi. Soalnya kalau bertanya dengan Google atau mencari di internet tuh kebanyakan hal-hal yang tidak sesuai fakta. Tidak sesuai fakta. Kurang. Iya. Berita yang kami angkat masuk dalam UU ITE pasal 45A ayat 2 yang berisi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, dan agama antar golongan. UU ITE sangat membantu masyarakat yang menggunakan media sosial. Di dalam UU ITE telah dijelaskan bagaimana cara menggunakan media sosial yang baik. Dengan adanya UU ITE, sudah sepatutnya masyarakat yang memahami hal apa saja yang tidak boleh ditulis dan dibagikan melalui media sosial. Masyarakat juga harus bijak dalam menggunakan media sosial dengan berpikir ulang atas informasi apa yang ingin dibagikan ke orang lain yang nantinya akan dibagikan juga oleh orang lain tersebut. Sekian dari yang kami bahas tentang pengujaran kebencian. Terima kasih untuk dua narasumber yang telah menyempatkan waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.